Rudi. Belum apa-apa kau sudah menghina penyembah batu. Tidak usah menghina-menghina. Selulah. Suara kau baguskan dulu. Kecil aja, kecil kali suara mau udah. Kenapa? Kecil, udah bagus. Silakan. Kebesaran atau kekecilan? Kecil. Apa yang mau kau tanyakan? Kita bergantian ya. Hei, dengar dulu. Kita bergantian. Sebelum dibilang silakan, jangan kau potong-potong. Begitu kau memotong, ku sepak kau. Jangan ada penyesalan. Silakan. Herang leng. Oke, aku bertanya. Katanya Yesus penebus dosa. Tapi menurut saya itu kok janggal kali itu. Nah, gimana apanya itu? Konsepnya itu. Kenapa Yesus penebus dosa? Apa memang benar gitu, Rudi? Silakan. Ya, untuk penebusan dosa itu adalah darah Yesus. Itu dimuat di dalam Matius 26 ayat 28 itu ya, darahku tertumpah bagi banyak orang sebagai penebusan dosa. Terus apa yang mau kau tanya? Memang Yesus ya yang apanya? Yang kau bilang aneh di mana? Aku belum dengar pernyataanmu itu aneh, tapi tidak kau sebutkan aneh di mana. Oke, kalau di konsepnya orang Yahudi, penebusan dosa itu dengan hewan, yaitu kan untuk menggirangkan ataupun untuk mentenangkan Tuhannya. Jadi penebusan dosa itu dituju pada Tuhannya, ya kan? Sekarang ini Yesus ini menebus dosanya sama siapa? Silakan. Oke. Ya. Pada siapa dia? Iya, diam kau. Kalau udah kau bilang silakan, kau diam. Tenang kau, aku akan bicara. Ya. Tadi kau sudah bisa mengatakan ketika tutup lumikmu. Tadi kau sudah bisa mengatakan ketika orang Yahudi mempersembahkan atau mengorbankan hewannya kepada siapa? Untuk penebusan dosa. Kamu mengatakan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kan begitu ya? Iya. Sebenarnya itu bukan bermula dari situ. Bermulanya itu dari Abraham ketika ingin mengorbankan anaknya. Siapa nama anaknya itu? Si Ishak. Maka ketika di dalam pengorbanan itu, Ishak itu digantilah dengan seekor domba. Dan domba itu dijelaskan jenis kelaminnya jantan. Jadi jelas ya. Nah, dari situlah mulai ada peristiwa orang-orang Yahudi untuk menebus dosanya. Karena penebusan si Ishak itu dilakukan dengan anak domba yang berasal dari Allah. Jadi anak domba Allah lah namanya. Nah, kemudian daripada itu mulailah yang namanya itu dilakukan jadi tiap tahun. Setiap tahun orang Yahudi mempersembahkan korban bakaran namanya. Dia menebus dari siapa? Kalau orang Yahudi konsep penebusannya sebenarnya dia bukan menebus dosa, tetapi membuat pengganti. Pengganti dosanya, ya. Di Yahudi zaman dulu tidak ada penebusan. Yang ada adalah pengganti atau korban persembahan itu. Itu udah beda ya. Dan memang di ajaran Yahudi dikatakan itu sudah dihapus dosanya. Namun setelah bait Allah itu tidak ada, orang Yahudi kan harus melaksanakan korban ini harus di atas batu atau apa namanya itu ya, mesbah, dan dilakukan oleh imam-imam Lewi. Nah, mengenai masalah itu, disitulah letak problemnya, bahwa imam-imam Lewi ini tidak bisa melaksanakan di sembarang tempat. Ya, itulah sebabnya orang Yahudi tetap melaksanakan ritual itu. Nah, kemudian di zaman Yesus ini kan penggenapan dari Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dengan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Nah, disinilah letaknya. Bahwa kami itu, dosa itu ditebus dari iblis. Kenapa ditebus dari iblis? Karena di Kejadian 3 ayat 14, jelas dikatakan, hai iblis, seumur hidupmu makananmu adalah si debu tanah. Debu tanah itu adalah manusia. Manusia itu seperti kami ya. Nah, yang kedua, Yesus menebus kami
dari kutuk. Kutuk yang mana? Dari debu tanah engkau diambil, maka engkau akan kembali menjadi debu tanah. Jadi di dalam ayat itu ada dua. Satu yang dimakan iblis itulah merujuk kepada Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Satu lagi adalah dari debu tanah diambil akan kembali menjadi debu tanah, itu adalah kutuk kepada semua keturunan si debu tanah, ya. Selagi dia di bumi, dia harus mengalami ini. Jadi penebusannya dari dua kutuk ini. Kenapa Yesus tidak menebus dosa kutukan sama si Hawa? Si Hawa tidak dikutuk, tapi dia diberi yang namanya hayat, susah melahirkan dan birahi. Silakan. Iya, yang saya tanya ini kalau penyembahan penembusan ini terhadap siapa? Kalau sama orang Yahudi kan udah jelas tadi sama Tuhannya. Karena ada juga tuh si Harun juga itu kulit hewan dibakar dan tuh darah tuh apakan ke keliling mezbah itu bait suci kan gitu untuk meredakan kemarahan Tuhan. Nah, itu kan penebusnya kan ke Tuhan dituju. Ini sekarang ditanya Yesus ini penebusnya kemana? Ke iblis kah atau ke Tuhan lain? Gitu. Silakan. Kan sudah kujelaskan, kau aja otakmu nggak sampai. Sudah kujelaskan kepada dua kutukan itu, yakni kepada iblis, debu tanah makananmu seumur hidup, dan dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali menjadi kepada debu tanah. Orang Yahudi mana kenal penebusan dosa? Gak ada itu. Korban itu bukan penebusan dosa. Seperti penebusan dosa di dalam Kristen. Mereka melakukan itu setiap tahun. Paham ya? Artinya apa? Ya mereka kalau sekali tidak melaksanakan itu, dosanya tidak ditebus. Kan begitu. Jadi yang benar itu adalah Yahudi melaksanakan korban bakaran. Ya, memang tujuannya apa? Untuk minta pengampunan dosa. Zaman dahulu memang seperti itu. Ya, makanya orang itu harus melaksanakan tiap tahun. Henok dan Elia tidak melaksanakan kedua acara itu karena memang tidak tercatat Henok ya. Elia saya tidak tahu, saya belum baca seluruhnya. Henok ini tidak hidup di bawah hukum Taurat itu. Itu kan peristiwa hukum Taurat. Elia hidup. Maka Elia menjadi imam atas korban-korban itu. Jadi ingat ya, Yesus menebus kepada siapa sudah kujawab. Kejadian 3 ayat 14 dan Kejadian 3 ayat 19. Silakan. Oke, menurut ayat tadi saya tangkap ya, yang intinya tadi berarti di antara Yesus menebus terhadap iblis. Oke lah, oke. Jadi apa ya penonton ya, harus tahu ya. Jadi di antara penebusan Yesus itu ditujukan kepada iblis. Nah, dengar ya, itu dikata ya Rudi Yohanes tadi. Oke, jadi sudah clear ya. Berarti Yesus menembus dosa di antaranya kepada iblis. Nah, itu. Oke ya. Oke. Saya silakan Rudi, mau tanya apa sama aku? Silakan. Oke, aku jelaskan lagi ya. Kenapa dia penebusan itu kepada iblis? Karena aku ambil sebuah contoh. Saya adalah orang yang tidak mampu. Ada sebuah katakanlah penggadaian. Saya gadekan barang saya kepada penggadaian. Sama dengan manusia. Begitu dia berbuat dosa satu kali saja, dia sudah tergadai kepada iblis. Ya. Nah, satu kali saja dia sudah tergadai kepada iblis. Dia tiap hari buat dosa, artinya dia menambah hutangnya kepada iblis. Ya. Sama juga dengan orang berutang di bank kan begitu ya. Atau di penggadaian lah. Makin bertambah utangnya. Enggak dibayar, dia berusaha membayar. Maka berkurang utangnya. Lah orang Kristen juga gitu. Berusaha membayar dengan berbuat baik. Berdoa, menolong orang miskin, segala-galanya. Berkurang. Tetapi pada akhirnya kami mati. Artinya kami tidak mampu melunasi utang kami. Demikian juga di bank. Orang tidak mampu melunasi utangnya. Maka yang disita apa? Jaminannya. Diambil. Kami jaminan kami apa? Ya nyawa kami kan. Dimakan iblis habis diambil. Nah, bagaimana jaminan ini bisa keluar? Harus ditebus.
Kalau kami tidak ditebus, maka sampai ujung dunia kami akan tetap berada di alam iblis atau di alam maut. Sama juga kalau tidak ditebus jaminan saya ini, maka selamanya harta benda saya akan di dalam penggadaian itu. Bahkan bisa dijualnya, dialihkan kepada milik orang lain. Tapi dalam dosa nggak bisa dialihkan ya. Oke, nah tiba-tiba datanglah seorang kaya, disuruhnya anaknya, si Rudi itu kulihat orang baik itu. Dia sudah melaksanakan apa yang kau buat kemarin. Katakanlah saya karyawan dia. Ya udahlah, kau jaminilah dia. Maka dia pergi ke penggadaian. Udah, aku maceraikan, aku menanggung hutang si Rudi seluruhnya katanya. Nah, anak bosku tadi yang kaya ini, dia kan tidak punya dosa. Tapi karena oleh dosaku, dia menjadi berdosa. Dia menjadi berutang. Dia kan tidak punya utang. Tapi oleh karena utangku, dia menjadi berutang. Aku yang membayar semua katanya. Sampai dia pada titik akhir. Ternyata sampai aku pada titik akhir. Datang bosku itu sesuai janji dia. Ini saya lunasi semua utang-utangnya. Paham ya? Semoga paham. Apakah kau siap ditajai? Kan sudah dibilang. Tapi ya masalah tadi rancu semua. Oke, silakan. Aku tanya kepada kau, apakah Islam mengenal Tuhan itu memiliki unsur lain di dalam dirinya, atau kau tetap kekeh dia tunggal esa atau apalah? Silakan jelaskan dulu. Ini menyangkut namanya dulu, namanya. Silakan. Yang dimaksud lain ini namanya yang mana? Silakan Tuhan. Namanya kan Allah. Allah itu adalah nama. Fisiknya ada kan zat. Apakah zat itu bisa dikatakan Tuhan tanpa nama? Apakah Allah ini bisa juga dikatakan Tuhan tanpa zat? Itu dulu. Gini. Oke, udah saya jawab. Silakan. Jadi begini, Allah itu adalah nama. Nama itu kan supaya kenal, yang bisa disebut. Jadi orang tahu, ataupun makhluk-makhluknya tahu. Kalau tanpa nama ya, kalau nggak tanpa nama nanti kan orang nggak tahu, ataupun makhluk itu menyebut apa. Nah, tentang zat ini artinya dia itu menunjukkan keberadaannya itu ada. Bukan zat ya, seperti ini, zat cair, zat padat, bukan gitu pemahamannya. Zat ini artinya menunjukkan ada wujudnya. Tapi tidak bisa dibayangkan dengan bentuknya apapun. Nah, karena apa? Kita tidak bisa membaca atau mengukur tentang kemahaannya Tuhan. Nah, ini contoh ya, angka saja 1 dan seterusnya, kita tidak sanggup untuk memberitahu ataupun mengucapkan seberapa banyak angka yang kita sanggup untuk menyebutkannya. Nah, itu saja pun kita sudah terbatas dengan angka aja, menyebutkan angka. Gitu mudahnya. Tapi kita tidak sanggup. Nah, begitulah ilmu Tuhan tadi. Kita tidak bisa untuk menggambarkan Tuhan tadi. Sesuai dengan dia bilang. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dia tidak ada yang setara dengan kemahasaannya. Tidak ada yang setara. Jadi kita tidak bisa untuk membayangkannya bentuknya kayak mana. Gitu. Jadi arti zat itu menunjukkan keberadaannya. Nah, begitu. Ataupun istilah sinonimnya wujud. Ataupun sinonimnya johir. Nah, begitu sinonimnya. Jadi bukan istilahnya dia benda yang nampak, enggak. Nah, begitu. Jadi begitu pemahaman Rudi. Ya, kamu sudah mengatakan zatnya tidak bisa digambarkan. Kalau Allahnya bisa enggak digambarkan namanya itu? Nah, sesuai dengan untuk manusia, makhluk manusia supaya tahu ya, karena Allah ini kan dikenalkan kan ke Nabi Muhammad yaitu orang bangsa Arab. Nah, sesuai dengan bahasanya bahasa Arab, maka dituliskanlah nama Allah itu sesuai dengan bahasa Arab. Allah, alif lam lam ha disebut dengan Allah. Jadi untuk menyebutnya pun agak sulit. Tidak bisa ditulis dengan Latin itu seperti A L L disebut Allah. Nah, kalau bahasa dia tulisannya kecil bisalah Allah. Tapi kalau huruf besar semua, kami ada istilahnya aturan untuk menyebutnya karena itu sudah menyebut nama Tuhan. Jadi kalau dia huruf besar semua, A lam lam la A L L H
huruf besar semua, berarti penyebutannya berbeda. Jadi Allah, agak tebal dia. Itu menyebutkan Tuhan. Karena apa ya? Nama Tuhan ini nggak bisa disebut dengan sembarangan. Begitu. Jadi kemanapun, kalau istilahnya Tuhannya orang Islam, kemanapun di dunia ini tetap sebutannya Allah. Tidak bisa ditulis dengan sembarangan. Kita kalau dia hurufnya kecil-kecil berarti bisa disebut karena tulisan biasa Allah. Tapi kalau huruf besar semua sudah Tuhan dia, Allah. Jadi kemanapun dunia ini tetap Allah. Nama Tuhannya orang Islam. Gitu. Sesuai dengan juga Nabi Muhammad. Dimanapun di dunia ini disebut tetap. Jangan lari ke Muhammad dulu. Ke Allah lah yang kutanya. Muhammad tidak kutanya. Nanti aku kena lapor polisi. Oke lah. Jadi tentang nama Allah tadi lah ya. Ya. Jadi Allah bisa digambarkan, zat Allah tidak bisa digambarkan. Karena Allah itu adalah nama, bukan zat Allah. Kan begitu ya? Atau mau kau rubah? Silakan. Iyalah, nama. Iya. Oke. Sekarang kau menyembah apa? Silakan. Menyembah nama atau menyembah zat Allah? Oke, kalau kami ini menyembah, kan tidak kami tulis nama itu di depan kami. Itu ada di jantung kami. Kenapa? Jantung itu pun sudah menyebutkan nama Allah. Itulah saktinya nama ini. Kenapa? Dia berhubungan dengan jantung, dengan pernapasan. Allah. Tidak ada Yesus di situ. Jadi aku nggak tanya Yesus. Jangan lari ke Yesus loh. Aku tanya Allah. Dan Allah itu kan kau ucapkan. Iya, tidak usah lari ke Yesus ya. Kayak aku tadi nggak lari ke Islam. Lurus saja terus. Dia paham. Jadi gini, makanya bahasa itu sesuai dengan ilmunya. Seperti gini. Allah itu adalah sumber kehidupan. Memang benar. Kalau ditelusuri memang benar. Kalau tidak kita sebut jantung itu Allah, bakal mati orangnya. Pernapasan kita itu juga sebutannya dia dihirup dan dibuang itu juga dia mengikuti jantung. Allah. Itulah ajaibnya nama Allah itu. Sesuai dengan berarti yang kau sembah. Yang kau sembah zatnya apa Allahnya? Yang kami sembah itu ya Allah, tapi bukan dibikin tulisannya. Oke. Aku tidak tanya tulisannya, aku tanya kan Allah sudah kau definisikan itu nama. Berarti kau menyembah namanya kan, nama zat itu. Berarti kau musyrik. Tidak menyembah zatnya. Yang kau sembah namanya. Kan begitu. Dan kau tadi sudah mengakui bahwa zat tanpa Allah itu bukanlah yang Tuhan kalian. Allah tanpa zat itu juga bukan Tuhan kalian. Artinya, kau sudah mengakui bahwa zat Allah tidak bisa digambarkan, tapi nama Allah bisa udah keluar. Aduh. Kok keluar dia, berarti dia. Loh, kok ada suaramu lagi tapi tidak ada kau nampak di layar. Halo. Ya. Jadi kawan-kawan, orang ini mengatakan Allah itu adalah nama. Zat Allah itu adalah keberadaannya. Ya. Berarti itu sudah materi yang berbeda. Paham ya? Allah itu lafaz, makanya orang itu ada lafaz Allah, bisa digambarkan berupa tulisan alif lam lam ha, bisa digambarkan berupa kaligrafi, tapi zat Allah tidak bisa digambarkan. Dan dia mengakui bahwa zat itu apabila tidak bernama Allah, itu bukan sesembahan mereka. Demikian juga nama Allah itu jika tidak berzatkan yang pencipta langit dan bumi yang mereka maksudkan, itu juga bukan sesembahan mereka. Karena dia bilang banyak Allah-Allah lain, apalagi pengucapannya tidak benar. Ya, saya belum selesai tadi ya. Kemana dia terbang? Bentar ya, ini. Halo, kok terpental? Ada yang telepon tadi Le. Ya, silakan Le. Ya, sekarang tolong kamu jawab. Kamu berarti menyembah nama, tidak menyembah zatnya kan? Silakan. Atau menyembah dua-duanya? Silakan. Loh, kalau nama
Gini Le, kalau nama itu kan untuk mengenalkan, supaya orang tahu kan udah saya bilang tadi, supaya tahu umat manusia namanya itu. Jadi tidak tidak yang nama yang lain kan begitu. Jadi kan yang kami sembah ini, makanya adabnya itu ihsan, bro. Jadi sholat itu adabnya termasuk salah satunya ihsan. Nah, ihsan itu artinya seolah-olah ya melihat Tuhan. Nah, karena begini ya, karena Tuhan itu melihat. Tapi kalau kita kan tidak tahu cara melihat Tuhan bagaimana. Makanya ihsan, seolah-olah kita melihat Tuhan. Jadi makanya di dalam sholat kita membaca surah Al-Fatihah itu kan wajib. Jadi surah Al-Fatihah itu pun ibaratnya baca tidak sembarangan. Karena apa? Disesuaikan. Karena di situ ada tanya jawab ataupun dialog. Surah Al-Fatihah itu. Jadi untuk menyebutnya bukan sembarangan dia. Bukan lengser terus, alhamdulillahirobbilalamin, bukan. Karena di situ harus pakai adab. Kenapa? Kita ihsan. Seolah-olah kita berhadapan dengan Tuhan. Nah, di situ seolah-olah kita berhadapan dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu pasti melihat kita. Nah, karena Tuhan tadi tidak bisa dibayangkan bentuknya, makanya kita harus ihsan. Seolah-olah kita, kenapa? Dimanapun kamu menghadap, di situ Tuhan tetap mengetahui. Begitu, itulah wajah kita dari itu. Kemanapun kita menghadap, Tuhan sudah pasti tahu. Jadi makanya adabnya itu, maka supaya teratur, itu dia arah kiblat namanya, maka ke arah Mekah. Supaya untuk keteraturan. Batasi, saya tidak bertanya kiblat dulu mengenai Tuhan. Oke. Iya, jadi gitu. Terima nggak kau? Terima nggak kau kalau saya katakan Tuhanmu Dwi Tunggal? Karena materi nama berbeda dengan materi zat. Nama ini tanpa zat bukanlah sesembahan Islam. Zat ini tanpa nama Allah itu juga bukan sesembahan Islam. Sementara nama berbeda dengan zat. Karena nama bisa digambarkan, bisa ditunjukkan, bisa dituliskan, bisa pokoknya semua bisa. Bahkan didesain-desain jadi kaligrafi macam-macam bisa. Sementara zat diapa-apakan tidak bisa. Berarti kalian menyembah Dwi Tunggal. Terima nggak kau seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, firman Allah itu makhluk atau apa? Kan di dalam Islam hanya ada dua, pencipta dan makhluk. Firman Allah pencipta atau makhluk? Silakan. Oke, saya tadi menghayal tentang dulu ya. Jadi saya ketawa juga. Udah saya keterangkan tadi pun nggak ngerti juga penilai. Tapi nggak ya, nggak apa-apa lah. Saya maklumi lah. Kan sudah saya bilang tadi itu cuma nama untuk dikenal, kan begitu. Aduh. Nah, sekarang Firman ya, Firman. Firman itu makhluk atau bukan? Gitu maksudnya tadi kan? Ya. Oke. Firman itu makhluk atau pencipta? Nah, jadi kalau kita pelajari apa makna firman ya. Kalau firman lah kan istilahnya Yohanes 1 itu kan ibaratnya rancu itu. Kenapa? Diterjemahnya nggak sesuai. Saya nggak tanya Yohanes 1. Aduh. Coba iya. Konsisten dong. Karena begini, Lai punya itu memahami firman tuh jadi lain. Kalau saya pun lain untuk memahami firman. Iya, bilang dari sudutmu bilang, aku mendengar. Jangan lari ke Bible. Jelaskan aja di agamamu. Oke, berarti baru mantap itunya. Jadi dari sudut pandang saya tentang firman ya, saya bilang tadi makhluk atau bukan. Oke ya. Jadi kalau kita terjemahkan firman, firman itu artinya kata-kata ataupun perkataan. Nah, firman ini dari mana sumbernya? Harus kita ketahui. Sang ilahi kah atau Allah tadi. Nah, kalau perkataan itu dari yang mempunyai kata, itu kan berarti kan gelombang suara yang keluar dari dia. Kan begitu. Nah, sesuai dengan kita memahami, apa kehendak dia dengan perkataannya itu. Kan begitu. Jadi kalau firman kalau kita pahami istilah gelombang, kita kan tidak ngerti bentuknya gelombang bagaimana. Kan begitu. Jadi kalau memang dia istilahnya dengan gelombang perkataan yang dikeluarkannya untuk bermaksud menciptakan sesuatu seperti jadilah. Nah, maka istilahnya kalau yang jadi itu. Halo, kok diam? Karena kebingungan dia jadi diam. Halo, halo. King Maruli.
terima telepon lagi dia kawan, atau dia lagi di hutan-hutan, atau dia lagi di kebun, jadi sinyal kurang ya. Maruli, Maruli. Sampai kapanpun kawan, mereka untuk membedakan nama Allah, zat Allah dan firman Allah, mutar sana, mutar sini, mutar. Tak bisa kita temukan titik temunya, nggak akan bisa. Nama Allah itu kan hanya sekedar penunjuk katanya, untuk memperkenalkan dirinya, untuk membedakan. Kok hanya sekedar? Kok hanya sekedar ya? Aduh, kayak nggak ada arti. Allah itu ada artinya. Nggak bisa hanya sekedar penunjuk katanya. Zat Allah apakah hanya sekedar juga? Enggak. Sekarang firman Allah kita dengar ya. Mutar dia 10 jam pun tidak akan bisa jawab. Tunggu dulu. Ada masuk dia. Oh, udah. Halo, silakan. Kenapa putus-putus? Ada yang lagi di kebun. Inilah ya, kalau memang apakah disebut telepon. Ya, silakan lanjutkan. Jelaskan kepada kami apa itu firman Allah. Iya, itu kan versi saya. Kan Lea bilang tadi versi saya ya. Nah, saya nerangkan ya versi saya ya. Versi lain lagi, nanti terangkanlah. Kan gitu. Jadi versi saya sudah saya terangkan. Kalau firman itu kan arti perkataan. Perkataan dari Tuhan Sang Pencipta. Kan gitu. Nah, kalau dia menciptakan sesuatu kan ibaratnya kan dia menyebutkan apa yang mau diciptakannya. Nah, itu kalau udah disebutkan ciptaannya. Enggak ditanya itu, yang kutanya apakah dia ciptaan atau apa, itu yang kutanya, bukan yang lain. Aduh. Kayaknya dia ini tukang leasing ini, tukang tarik kawan. Tiap hari berbunyi. Atau dia bos. Tiap hari berbunyi. Ya kawan-kawan yang di Facebook dan di YouTube, jangan lupa bantu pembangunan gereja GBI Kairos. Belum pecah telur hari ini kawan. Pecahkan kalian dulu telurnya nih. Pahit kali melihat nol-nolnya itu berjejer-jejer banyak-banyak ya. Saya besok mau beli bahan untuk gereja lagi ya. Semennya tinggal 4. Aduh, nambah lagi ya. Tukang udah saya pensiunkan 1 dulu. Perlahanlah karena enggak sanggup, nanti terlalu banyak pun tukang enggak bisa gajikan. Susah ya. Udahlah. King Ruli lagi sibuk sekali kayaknya kawan. King Ruli lagi sibuk sekali kayaknya kawan. King Ruli lagi sibuk sekali kayaknya. Halo, kok 2 suaranya? Halo. Udahlah. Oke lah King Rulia, terima dulu teleponmu, nanti kau kena pecat gara-gara itu kan tidak enak.